Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Catur Hemidian Prasetyo. Saya dari Prodi Teknologi Informasi di Amik Taruna Probolinggo. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah sensor yang bernama sensor ultrasonik. Saya rasa teman-teman yang di elektronika sudah terbiasa dan sudah pernah mendengar sensor ini ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas apa saja data-data isi-isinya ini apa saja teman-teman. Kita bahas. Oke, cek pesawat. Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Silakan perkenalan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Siti Hotimah Firda Humayroh. Saya dari Prodi Teknologi Informasi 4 di Amik Taruna Probolinggo. Nama saya Arif Budi Utomo dari Prodi Teknologi Informasi di Amik Taruna Probolinggo. Langsung saja kita bahas tentang sensor ultrasonik. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di websitenya Arduino Indonesia. Di sini sudah ada pengertian dan cara kerja sensor ultrasonik yang HC-SR04. Di sini disebutkan bahwa sensor ultrasonik adalah sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini yaitu gelombang yang umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik. Begitu pula bisa sebaliknya, teman-teman. Gelombang ultrasonik ini memiliki frekuensi sebesar 20.000 Hz. Bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh manusia dan bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh manusia dan bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu, yaitu diantaranya anjing, kelelawar, dan kucing. Gelombang ultrasonik dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Benda cair merupakan media merambat yang paling baik untuk sensor ultrasonik ini, teman-teman. Jika dibandingkan dengan benda padat dan gas, oleh karena itu ultrasonik banyak digunakan untuk kapal selam dan alat khusus untuk mengukur kedalaman air laut. Jadi seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut bagaimana sih cara kerjanya sensor ultrasonik ini, akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Cara kerja sensor ultrasonik. Cara kerja sensor ultrasonik berdasarkan prinsip pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan jarak suatu benda menggunakan frekuensi tertentu. Gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik menggunakan frekuensi tertentu. Piezoelektrik tersebut akan menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Pada umumnya, alat tersebut akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Ketika gelombang sudah menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Kemudian, gelombang pantulan yang dihasilkan dari target akan ditangkap oleh sensor. Setelah itu, sensor akan menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul yang diterima. Teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang pengiriman data sensor ultrasonik untuk ditampilkan ke website. Ini menurut diagram coding Indonesia. Pengiriman data jarak menggunakan sensor ultrasonik dan GSM Shield. Penjelasan diagram bloknya yaitu masukkan sensor ultrasonik dan akan memancarkan gelombang ultrasonik ke area yang menjadi target. Setelah itu, target akan memantulkan gelombang tersebut ke sensor ultrasonik. Waktu yang dibutuhkan oleh sensor ultrasonik dalam memancarkan dan menerima pantulan nantinya akan diolah Arduino. Dan untuk selanjutnya proses. Arduino akan mengolah data yang didapat dari sensor ultrasonik dan mengkonversikan data tersebut dalam satuan jarak cm. Setelah itu, data tersebut akan dikirim ke database internet melalui GSM Shield. Dan untuk keluarannya, data yang terdapat di database akan ditampilkan ke website tertentu. Ini teman-teman untuk ilustrasinya, dari data GSM Shield ke PHP, ke database,
ke PHP lagi dan keluarannya ke website, guys. Jadi seperti itu teman-teman. Tadi yang sudah saya jelaskan bersama teman-teman saya itu cara kerjanya, pengertian dari sensor ultrasonik dan juga ilustrasi pengiriman datanya untuk bisa ditampilkan ke website. Selanjutnya teman-teman, di sensor ultrasonik ini lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan di sini. Ya. Untuk sensor ultrasonik ini memiliki 4 pin teman-teman. Lebih jelasnya akan saya tampilkan di sebelah sini nanti. Ya, pin pertama itu adalah VCC untuk tegangan yang masuk ke sensor ini teman-teman. Dan tegangannya adalah 5 volt, tidak boleh lebih teman-teman. Karena sensornya bisa panas dan juga bisa terbakar. Yang kedua ada pin trigger untuk men-trigger sensor ini agar bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah echo dan yang terakhir adalah pin grounding teman-teman. Jadi seperti itu. Pin echo itu untuk menangkap sinyal pantul dari benda. Gitu teman-teman ya. Dan sensor ultrasonik ini teman-teman terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang disebut dengan transmitter dan rangkaian penerima. Ultrasonik disebut receiver. Rangkaian penerimanya itu disebut receiver teman-teman. Dimana S adalah jarak dalam satuan meter, V adalah kecepatan gelombang suara yaitu 344 meter per detik. Nah, cukup cepat ya teman-teman. Dan T adalah waktu tempuh dalam satuan detik. Tuh pengertiannya dari sensor ini teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinyal yang digunakan oleh sensor ultrasonik. Karena belakangan ini suka timbul pertanyaan sensor ultrasonik itu menggunakan sinyal apa sih? Mari kita bahas. Jadi, sensor ultrasonik dianggap sebagai sensor digital karena microcontroller membaca sinyal digital darinya. Cara kerja utama ultrasonik adalah dengan memancarkan gelombang ultrasonik pada frekuensi 400 Hz yang merambat di udara, dan jika ada benda atau penghalang di jalurnya, ia akan memantul kembali ke modul. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.